Hai, bagi kalian yang tidak religius, tentunya menganggap bahwa hidup ini sebenarnya tidak bermakna. Anggapan atau paham ini biasa juga disebut dengan nihilisme. Nihilisme itu selalu diidentikan dengan tindakan yang negatif, seperti orang gampang berputus asa dan pada akhirnya mengalami depresi dan kemudian bunuh diri. Namun, apakah nihilisme ini betul-betul berbahaya atau ada nihilisme yang sebenarnya baik bagi kehidupan manusia? Simak video ini sampai habis, oke? Nihilisme adalah sebuah keyakinan bahwa semua nilai-nilai atau value itu tidak berarti sama sekali. Lebih jelasnya bahwa pada akhirnya tidak ada makna atau nilai-nilai dalam hidup ini yang penting bagi kehidupan manusia. Nihilisme sering dikaitkan dengan kelompok orang yang skeptik radikal atau pesimisme ekstrim. Tokoh yang populer memperkenalkan sudut pandang nihilisme ini adalah Friedrich Nietzsche. Selain Nietzsche, ada juga seorang filsuf abad ke-20 bernama Hannah Arendt yang mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak menganggap nihilisme sebagai pikiran yang berbahaya, tetapi sebagai risiko yang selalu ada dalam tindakan berpikir. Maksudnya adalah ketika kita berpikir tentang sesuatu, maka akan selalu ada risiko yang menantang pikiran tersebut. Dalam hal ini, pikiran itu adalah nilai-nilai yang kita percaya dalam hidup, dan yang menantangnya adalah paham nihilisme. Sederhananya, ketika kamu itu percaya bahwa keadilan itu ada, lantas siapa yang menentukan itu adil atau tidak? Apakah Tuhan, pemerintah, ataupun pengadilan? Tentunya ini sangat membingungkan. Jadi, keadilan ini sebenarnya tidaklah penting. Inilah inti dari paham nihilisme. Selanjutnya, jika kita memutuskan untuk menjadi seorang nihilis, berarti kita tidak peduli sama apapun. Ya, mungkin bisa terlihat seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Karena ketika kita meyakini nihilisme sebagai pandangan hidup, ada dua tipe nihilisme yang sangat populer, yaitu nihilisme aktif atau yang bersifat positif dan nihilisme pasif yang bersifat negatif. Yang disarankan bagi orang-orang adalah nihilisme yang aktif atau positif. Namun, nihilis aktif atau positif sebenarnya mirip dengan yang pasif. Mereka sama-sama menolak nilai-nilai yang ada. Namun, pada nihilis aktif, setelah menolak bahwa nilai-nilai tersebut ada, contohnya keadilan itu tidak ada, karena sejatinya keadilan itu sangat subjektif, nihilis aktif berpikir bahwa karena tidak ada hal yang penting, maka hidup ini harus dijalani sesuai dengan hal yang membuat kita sebagai individu itu merasa bahagia. Nihilis aktif atau positif itu dapat menemukan kebebasan dan kedamaian dalam ketidakadaan. Nihilis aktif menolak nilai yang ada untuk menciptakan tujuan baru yang tidak terikat oleh pihak otoritas. Mereka tidak takut terhadap kenyataan bahwa mereka tidak percaya akan apapun. Dengan demikian, mereka bebas untuk memutuskan sendiri hal-hal apa yang menurutnya penting dalam hidup ini. Berbeda dengan nihilis pasif atau yang bersifat negatif, mereka terjerumus dengan kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dipercayai dalam hidup ini dan sejatinya hidup ini tidaklah berarti. Kemudian kondisi mental dan fisik mereka itu akan menurun karena tidak semangat lagi menjalankan hidup yang tidak bermakna ini. Dalam kasus terburuk, mereka akan mengalami depresi, kemudian mempunyai pikiran-pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ini adalah tipe nihilis yang sebaiknya kita hindari dan sangat berbahaya. Atau mungkin nihilis pasif atau negatif akan memilih untuk percaya pada beberapa nilai-nilai hanya karena mereka takut akan konsekuensi ketika tidak memiliki pegangan dalam hidup ini. Kita telah membahas pengertian umum dari nihilisme ini. Intinya, di dunia ini tidak ada hal yang betul-betul penting, keyakinan, hukum, moralitas, semuanya itu bersifat subjektif dan tidak ada hal yang bermakna atau penting secara mutlak. Dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, nihilisme juga sering dilihat sebagai penolakan bahwa ilmu pengetahuan itu ada, karena tidak ada landasan, pondasi, atau standar bagi pengetahuan untuk dikatakan benar, karena sejatinya itu semua bersifat subjektif. Namun, secara pribadi, saya itu menganggap bahwa tetap ada hal yang bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, yaitu realitas yang dapat diobservasi dan dapat dijelaskan oleh metode ilmiah. Jadi, saya itu tidak sepenuhnya menganut paham nihilisme. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri bahwa mungkin saja kita itu seorang penganut paham nihilisme dan menjadi seorang nihilis, kita akan mempunyai kebebasan untuk menentukan tujuan hidup ini tanpa harus mengikuti orang lain atau pihak otoritas. Karena ya, hidup ini memang tidak mempunyai tujuan yang hakiki. Dan karena tidak ada tujuannya, ya kita harus membuat dan menentukan sendiri. Namun tentu saja hidup sebagai seorang nihilis itu tidaklah mudah karena kita tidak mungkin mengganti tujuan hidup ini tiap hari. Namun kita juga mungkin akan merasa bahwa tujuan
tujuan hidup ini berbeda di umur sekarang dibanding beberapa tahun yang lalu. Konsep nihilisme pun akan selalu menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti apakah seseorang dapat benar-benar bertanggung jawab atas perilakunya. Karena seperti yang sudah dibahas tadi, nihilis menganggap nilai-nilai itu sejatinya tidak ada dan mereka menentukan tujuan hidup mereka sendiri. Ini bisa berujung pada keegoisan seseorang dalam menjalani hidup. Namun sebenarnya ketika orang-orang sudah benar-benar memahami bahwa hidupnya memang tidak memiliki arti, maka kita akan lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang berdampak baik bagi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain, daripada menjadi pribadi yang egois. Karena meski kita menganut paham nihilisme, kita tidak otomatis kehilangan kemampuan untuk merasakan empati. Nihilisme juga sering disejajarkan dengan pesimisme, namun sebenarnya mereka mempunyai perbedaan. Untuk membedakannya, kita membuat perumpamaan gelas setengah penuh. Ada gelas terisi setengah, lalu kalian ditanya apakah gelas ini setengah penuh atau setengah kosong. Kalau kalian seorang yang pesimis, maka akan melihat itu sebagai gelas yang setengah kosong. Lalu menjawab, gelas itu setengah kosong, buat apa diminum dari gelas yang setengah kosong? Air ini tidak akan cukup untuk menghilangkan rasa haus. Dan pada akhirnya kita juga akan mati, jadi buat apa meminum air tersebut? Beda halnya dengan pandangan nihilisme. Seorang nihilis akan mengatakan, air ini tidak penting apakah dia setengah kosong atau setengah penuh, karena intinya saya haus maka saya harus meminumnya. Sekilas mungkin terdengar sama, mereka sama-sama menganggap air dalam gelas itu tidak penting atau hidup ini tidak berarti. Tetapi seorang yang pesimis itu akan berdiam diri dan tidak melakukan hal apapun. Sementara seorang nihilis, khususnya nihilisme positif, akan melakukan hal yang bisa menimbulkan kebaikan, meski hal tersebut dianggap tidak penting. Jadi, orang yang nihilis juga bisa bersifat optimis dalam hidup ini. Bagaimana dengan tujuan hidup? Menjadi nihilis bisa dibilang cukup menarik dan semakin populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Namun, bukan berarti semua orang di dunia ini harus menjadi nihilis. Dan setiap orang itu berhak menemukan sendiri tujuan hidupnya, baik itu dengan pendekatan agama ataupun filosofi. Kita juga harus berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menentukan makna dalam hidup ini. Meski hidup ini tidak mempunyai tujuan yang hakiki dan pada akhirnya tidak penting, namun hidup ini juga harus dinikmati. Ada sangat banyak hal sederhana yang dapat membuat hidup ini menyenangkan, seperti menonton film, mendengar musik yang indah, menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi, dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi, inilah hal yang penting dalam hidup ini, waktu yang kita miliki sekarang. Bagaimana kita menghabiskannya dengan melakukan hal yang dapat membuat hidup ini lebih bahagia. Tidak mempunyai tujuan hidup yang hakiki dapat membebaskan kita untuk menentukan sendiri jalan hidup ini. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan atau saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap belajar teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.